Makanya inilah Pak Bu yang ditakutkan Rasulullah, sampai berlinang air mata Rasulullah. Inilah yang dikhawatirkan dia. Yusiku ayyati 'alan nasi zaman, nanti akan datang di mana satu zaman, kata Rasulullah, al-islamu illa ismu, Islam tidak tinggal kecuali namanya saja, wal qur'anu illa rasmuh, Al-Quran tidak tinggal kecuali tulisannya saja. Ketika ini sudah banyak terjadi, pasti kiamat sudah sangat dekat sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, orang tua kami, jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pada pagi yang cerah ini, marilah sama-sama kita Pak Bu memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia serta nikmat Allah yang begitu banyak Pak Allah berikan kepada kita. Yang mana nikmat Allah tersebut Pak Bu, kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, sudah berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita Pak. Dari kita dalam kandungan ibu kita sampai lahir ke dunia ini, ke muka bumi Allah ini, hingga saat sekarang ini, sudah begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Makanya dalam hadis Rasul dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, cobalah hitung, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka dari itu, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, marilah kita terus Pak Bu bersyukur dan terus bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun. Jadilah kita hamba Allah yang pandai bersyukur. Mengapa? Karena ketika hamba Allah tersebut manusia yang tahu bersyukur, maka akan terus pelihara kita. Allah terus berikan rahmat dan ridhonya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur akan terus kutambah nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang kufur, ingkar atas nikmat yang kuberikan, ingatlah azabku teramat pedih. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kiranya dengan kita memperbanyak salawat, termasuklah kita hamba-hamba Allah yang beruntung, umat-umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami, jamaah sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini Pak Bu, adapun tema tausiah kita judulnya lupa. Apa judulnya Bu? Lupa. Saya pun lupa Pak, entah apa yang mau sampaikan. Lupa tuh Pak Bu memang fitrah manusia
dan memang sifat manusia. Manusia Pak Bu tanpa lupa belum dikatakan sempurna. Jadi tak ada manusia yang tak ada lupa. Jadi manusia tanpa lupa belum dikatakan sempurna. Tapi yang tak boleh Pak, tak boleh Bu adalah banyak lupa. Apalagi dilupa-lupakan, ini juga dikatakan tidak sempurna. Kalau teringat kita Pak Bu ya, syair Bang Haji Roma Irama. Tapi kalau selalu salah itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Kalau sekali dua kali masih dimaklumi, tapi kalau sudah berulang kali, sudah tak butuh lagi tuh Pak, udah disengaja itu. Kenapa tak datang ngaji? Lupa aku jangan. Kenapa tak datang wirid? Lupa aku. Kenapa tak bikin undangan? Lupa. Kalau sudah bolak-balik lupa, ini bukan lagi kesalahan, sudah kesengajaan ini Pak Bu. Jadi lupa itu memang fitrah manusia dan memang sifat manusia. Manusia tanpa lupa belum dikatakan sempurna, tetapi yang tak boleh Bapak Ibu banyak lupa, apalagi dilupa-lupakan. Ada Pak Bu 4 hal yang tak boleh kita lupakan. Bahkan haram ini Bapak Ibu untuk kita lupakan. 4 hal nih, mari sama-sama kita ingat. Ini tak boleh Pak Bu kita lupakan, bahkan haram apabila kita melupakannya. Mana saja nih Pak Bu yang 4 hal nih? Yang pertama, jangan lupa untuk memperbaiki diri dalam arti belajar. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan Pak Bu, bahkan tahun berganti tahun. Apa yang sudah kita tambah Pak Bu untuk diri kita? Apakah begitu-gitu saja? Maka termasuklah Bapak Ibu kita orang yang rugi. Ataukah malah berkurang? Termasuklah kita orang yang celaka. Ataukah malah bertambah? Maka termasuklah kita orang-orang yang beruntung. Maka dari itu Bapak Ibu, ayahanda ibunda kami, mari dan terus kita belajar, terus dan terus kita belajar. Yang namanya belajar ini tak kenal waktu, tak kenal usia. Sampai liang lahat kita disuruh, dituntut untuk terus belajar. Ya, ini sering kita sampaikan dari ustadz-ustadz guru-guru kita Pak ya. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntunlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya tidak ada batasan usia yang namanya menggali ilmu ini. Majelis-majelis ilmu kita hadiri Pak, ada diumumkan dari rumah Allah, masjid-masjid kita, hadirilah kajian ba'da isya, ba'da maghrib, ba'da subuh. Terus kita merasa bahagia Pak Bu, terus kita gembira. Kenapa? Dengan panggilan tersebut kita karena menjadi orang yang selalu kurang dengan ilmu. Kalau kita menjadi orang yang selalu kurang dengan ilmu Pak, pasti termotivasi untuk terus belajar. Tapi kalau sudah menjadi orang yang banyak ilmu, cukup dengan ilmu, pasti datang kesombongan kepada diri kita. Ini sudah pasti Pak. Datanglah ujub, datanglah sombong kepada diri kita. Macam kau lah yang cakap. Ini tak boleh. Apalagi dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu nih Pak, termasuk jihad nih. Kita duduk bersama di sini di rumah Allah dalam kajian ilmu pengetahuan, karena tak ada orang yang pandai dalam hidup nih Pak. Kita semua Bu sama-sama belajar. Ini termasuk jihad nih. Kalaupun sekiranya tak panjang umur awak Pak, mati syahid awak nih. Kenapa? Dalam hadis Rasul dikatakan as-suhada'u khamsah. Mati syahid itu Pak Bu ada 5 macam. Mana itu? Yang pertama al-mat'un,
orang yang meninggal karena kena wabah penyakit. Nah, itu termasuk mati syahid. Yang kedua, wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Termasuklah seorang ibu yang melahirkan, kadang-kadang ibunya selamat, anak tak selamat. Kadang anak selamat, ibu tak selamat, mati syahid. Tak ada angin, tak ada hujan, dalam duduk kajian berzikir tiba-tiba sakit perut, meninggal, mati syahid. Ustadz, kalau mati Ustadz karena makan banyak kali, congok kali, Ustadz tiba-tiba sakit perut, apakah mati syahid? Enggak Pak, mati konyol. Nah, ini kenapa? Kecongokan. Nah, ini mati konyol lah. Nah, jadi wal mabtun. Yang ketiga wal kharik, orang yang mati tenggelam. Mati tenggelam. Yang keempat waswahibu bil hadmi, orang yang mati tertimpa runtuhan bangunan, juga termasuk mati syahid. Dan yang kelima wadhihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Termasuklah kita ini Pak yang hadir di sini, ini termasuk jihad menegakkan agama Allah, menambah wawasan pengetahuan kita. Untuk apa? Menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan. Oleh karenanya Bapak Ibu orang tua kami, inilah yang pertama yang tak boleh kita lupakan, haram untuk kita lupakan. Jangan lupa memperbaiki diri dalam arti belajar. Apa contohnya Pak Bu? Termasuklah dalam membaca Al-Quran. Kita disuruh untuk belajar. Belajar, yuk kita, anak-anak kita. Kenapa Pak Bu? Dalam hadis dari Ibnu ya Bu ya, riwayat Anas bin Malik dikatakan, rubbatali lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Ada kalanya seseorang hamba tuh, seorang manusia itu Pak, membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu melaknat dan mengutuknya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bacalah Al-Quran itu sesuai dengan haknya. Al-Quran ini Pak, di samping syafaat itu banyak syafaat dari Rasul, orang yang selalu berselawat menjadi syafaat. Yang kedua termasuk syafaat dari Al-Quran. Al-Quran itu Pak Bu nanti juga menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Makanya dalam satu hadis yang panjang dikatakan, nanti Al-Quran Pak Bu datang dengan suara yang mengaung, laksana ngaungan lebah, dia menjadi syafaat saksi di hadapan Allah. Ya Allah, betul si Butet, betul si Ucong orang yang rajin beribadah, sholatnya tak pernah tinggal, puasanya tak pernah tinggal, haji berulang kali, hajah berulang kali, tetapi selama di bumimu ya Allah, selama di duniamu ya Allah, aku tidak pernah dipelajarinya, apalagi dibacanya. Aku lebih banyak dijadikan hiasan di lemari. Ini hati-hati Pak. Al-Quran itu bukan hanya untuk pajangan. Mari kita baca Pak ayat-ayat Allah. Ini kadang-kadang di rumah kita banyak indah hiasan-hiasan Al-Quran ada, kadang di dinding kaligrafi ayatul kursi. Ini bukan tak baik, bukan. Tapi yang di rumah itu baca Al-Quran tidak. Ini kadang pernah saya datang satu tempat jamaah, cantik pula Pak Bu, ada ayat kursi ya Ustadz. Supaya apa? Supaya jangan masuk setan. Oh saya bilang Pak Bu, kalau ayat kursi Bapak Ibu gantung tak mempan itu. Hah? Kenapa tak mempan Ustadz? Iya, setan tetap bisa masuk. Jadi macam mana Ustadz? Bagus kursinya Ibu gantung, setan masuk ketimpa kursi. Kenapa? Karena bukan untuk digantung-gantung. Bukan salah, tetapi kita pelajari, kita baca Pak Bu. Mari, makanya inilah Pak Bu yang ditakutkan Rasulullah, sampai berlinang air mata Rasulullah. Inilah yang dikhawatirkan dia. Yusiku ayati alan nasi zaman, nanti akan datang di mana satu zaman kata Rasulullah, al-islamu illa ismu, Islam tidak tinggal kecuali namanya saja, wal qur'anu illa rasmuh, Al-Quran tidak tinggal kecuali tulisannya saja. Ketika ini sudah banyak terjadi, pasti kiamat sudah sangat dekat sekali. Orang tidak lagi cinta kepada Al-Quran.
Mari kita Pak senang cintai Al-Quran, kita pelajari, kita baca, dan bacalah Al-Quran. Anak-anak kita antarkan ke madrasah, ke ngaji, atau mendatangkan guru atau mendatangi guru. Mohon maaf Pak Bu ya, kadang-kadang kita selaku orang tua kurang adil dalam memberikan pendidikan terhadap anak kita. Untuk pendidikan dunia, kursus komputer, kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang, semua berapapun biayanya tidak pernah kita persoalkan itu. Kuliah nak, kuliah, sekolah, kursus, semua kursus. Tetapi kenapa untuk mengajar, mengantarkan anak kita mengaji, belajar Al-Quran kadang kita nomor dua kan. Itu tak penting nak, itu tak penting nak, nanti-nanti aja itu. Ini dulu yang penting kau jadi orang. Berarti selama ini anak kita orang Pak ya. Yang penting kau berhasil nak, itu nanti masalah ngaji-ngaji madrasah itulah nanti-nanti aja itu nak. Makanya mohon maaf banyak sekali sekarang kita jumpai Pak, ketika orang tua meninggal, jarang sekali kita jumpai anak-anak kandungnya yang mampu mengimami orang tuanya. Jangankan untuk menjadi imam Pak, bahkan ada seorang anak itu mengkawani ayah omak yang sudah meninggal, takut orang itu. Na'udzubillah min zalik. Selama ini kita bangga-banggakan, begitu orang tua meninggal dipanggillah ustadz. Apa itu ustadz? Panggillah seorang kiai. Apa itu? Bukan tak baik, tetapi lebih mantap, lebih afdol ketika anak kandungnya yang bisa mengimami orang tuanya. Kenapa? Tak pandai orang itu, bacaannya pun tak tahu orang itu. Sedih kita Pak, yang selama ini kita bangga-banggakan mereka, kita jempolkan mereka, tapi begitu di akhir hayat awak, tak ada anak kandung awak yang bisa mengimami awak. Sedih kita tidak Pak? Banyak realita kita lihat, dimanapun itu sudah banyak, tak ada anak kandungnya yang bisa mengimami orang tuanya. Yang mungkin lebih adalah ustadz, tidak, anak kandungnya dalam agama yang disuruh mengimami orang tuanya. Oleh karenanya antarkan Pak Bu, ngajikan anak-anak kita belajar Al-Quran. Kenapa di samping belajar Al-Quran mereka diajarkan kajian-kajian agama, praktek sholat, praktek apa, ini yang harus, inilah yang menjadi bekal utama kita nanti Bapak Ibu orang tua kami. Jadi oleh karenanya ini yang pertama, mari kita cintai Al-Quran, pelajari Al-Quran. Al-Quran ini Pak Bu, satu huruf saja awak baca Pak, dalam keadaan tidak beruduk mendapatkan 10 kebaikan. Dalam keadaan beruduk satu hurufnya mendapatkan 25 kebaikan. Kita bawa dalam sholat, satu hurufnya mendapatkan 50 kebaikan. Hurufnya itu masih satu huruf Pak Bu. Kita baca, jangankan membaca, melihatnya saja pun berpahala. Ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya Pak ya. 4 yang melihatnya saja berpahala. Mana itu? Melihat orang tua berpahala, melihat Ka'bah berpahala. Tapi langsung Pak ya, saya sering lihat Ka'bah Ustadz di mana, di foto itu nggak masuk. Nah, langsung maksudnya. Yang ketiga melihat ulama Pak ya. Dan termasuklah yang keempat melihat Al-Quran. Al-Quran itu saja kita lihat Pak berpahala, apalagi membacanya Bapak Ibu orang tua kami. Namun bacalah dengan sesuai haknya, jangan yang sampai terjadi seperti dikatakan Anas bin Malik tadi, rubbatali lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Ada kalanya seorang itu baca Al-Quran, Al-Quran itu melaknat dan mengutuknya. Kenapa? Karena tidak membaca sesuai dengan ilmu tajwidnya, huruf-hurufnya, makharijul hurufnya. Karena Al-Quran ini Pak Bu, salah ucap, salah arti. Nah, contoh sederhana kan, qul huwallahu ahad, qul katakanlah Tuhanmu Esa. Huruf qaf awak baca huruf kaf, qul huwallahu ahad, makanlah Tuhanmu. Qul katakanlah, qul makanlah. Apalagi dalam baca Fatihah. Fatihah termasuk rukun qauliyah dalam sholat. Hati-hati Pak. Banyak membaca orang kan, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim,
maliki yaumiddin. Nah, masih banyak mid. Jangan mid. Kalau mid tamati ini kan huruf dal bertasdid. Huruf D yang dobal. Maliki yaumiddin. Iya, masih banyak kita dengar orang baca iyyaka na'budu wa jadi huruf E jadinya. Iya. Jadi iyyaka na'budu wa jadi jangan masih banyak sedengar iyyaka na'budu. Termasuk ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Huruf qaf baca jadi huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan kepiting. Sudah beda. Salah ucap sudah berubah artinya. Termasuk baris Pak, baris saja kita berubah artinya. Termasuk contoh doroba, baris patah, doroba memukul. Kita buat jadi baris depan, duriba dipukul. Beda nggak Pak Bu? Doroba memukul, duriba dipukul. Kalau dipukul berarti objeknya, memukul berarti subjeknya. Jadi itu beda deh. Itulah gunanya kita belajar. Jangan malu Pak Bu untuk kita belajar. Kami Ustadz yang tua-tua ini tak bisa lagi. Saya dulu Pak ngajar ngaji kemana-mana itu Pak privat, murid saya pun banyak orang tua, suami istri laki bini. Tak ada malu untuk belajar. Kenapa? Inilah tak ada istilah kita malu untuk belajar. Ucapan-ucapan hurufnya, panjang pendeknya, begitulah. Pak kalau di kampung-kampung Pak Bu, kita ingat itu Pak, ada istilah main potek Ustadz ya. Ada main potek, tahu Bu main potek Bu? Gitulah dulu. Metode sekarang bukan tak baik, metode sekarang metode Iqra, memang cepat baca, tetapi kelemahan anak tuh mereka tidak kenal huruf-huruf asli, makhorijulnya pun kurang. Metode dulu yang masih bagus. Alif da te a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Kenapa? Mereka tahu huruf-huruf asli. Anak Iqra sekarang mereka tak tahu huruf asli. Kenapa? Rata semua, ba, semua sudah berbaris. Jadi metode dulu. Ketika jumpa dengan baca Al-Quran ada huruf asli yang tak berbaris, tetap dibaca mereka berbaris. Contoh alif lam mim. Mereka tak tahu, mereka baca alama. Kenapa? Kenapa sudah biasa metode Iqra? Begitu dulu Pak di kampung itu belajar main potek. Alif lam mim shad. Salah. Pakai rotan tuh Pak. Kau belajar di kampung itu kan? Otak. Tapi guru belum tahu, belum kasih tahu di mana salahnya. Kalau sudah dipukul sekali lantai itu wajib pulang. Alif lam mim shad. Pukul lagi. Berulang kali. Alif lam mim shad. Berulang kali sampai menangis kadang Pak. Menangis murid itu. Di manalah salahnya ini? Tak tahu juga salahnya. Sampai 5-6 kali tak juga dikasih tahu salahnya. Cuma kadang-kadang sampai murid ini kesal juga Pak. Kadang datang kesalnya juga. Tadi mana salahnya tak dibilang-bilang. Alif lam mim shad. Tak juga. Sampai menangis saking gondoknya dia Pak pala dia yang ke-6 kalinya Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim nyot, katanya ketawa guru itu teruskannya. Jadi di mana salahnya Pak? Sepele Pak Bu. Ternyata sangat sepele. Kenapa? Yang benar adalah alif lam mim shad. Huruf shad asli harus ada qalqalahnya. Kenapa? Karena huruf asli dalam shad itu kan qalqalahnya S, H, A, D ujungnya. Tapi itu hanya berlaku ketika huruf asli. Jadi yang benar tuh alif lam mim shad. Inilah dia. Oleh karenanya kalau kita mau belajar semua akan terasa lebih mudah. Ada kalanya huruf-huruf asli itu memang harus kita betul-betul pahami. Oh ini karena huruf asli dia memiliki qalqalah. Tapi kalau tak huruf asli tak boleh berqalqalah. Yaslah huruf shad. Shad itu kan mati sukun atau berbaris tidak ada qalqalahnya. Dia hanya berqalqalah ketika huruf aslinya.
Ini Pak. Jadi belajar banyak ini. Alhamdulillah. Mari Pak Bu, kita antarkan anak-anak kita belajar Al-Quran. Mereka supaya cinta mereka kepada Al-Quran. Tahu mereka bacaan-bacaan, ayat-ayat pendek itu tahu Pak. Kita sholat ini begitu Bu. Kalau kita sholat ayatnya itu aja, bosan kita Pak. Ibarat makan harus ganti menu kita. Sholat maghrib, surah ini, rakaat pertama memang tak rukun tuh sunnahnya, tetapi menjadi motivasi kepada kita. Sholat isya ganti ayatnya, rakaat pertama surah ini. Jadi kalau ibarat makan pun menunya itu aja, bosan kita Pak. Jadi supaya apa? Menambah semangat awak tuh dalam beribadah, ganti-ganti menu. Jangan cuma ayat langganan 3 kul huwallah, kalau falak, robin nas. Nah itu dah ganti-ganti ayat dia. Jadi kita ganti-ganti Pak ya. Apalagi Bapak Ibu, contoh yang harus kita perbaiki dalam diri kita, termasuk kadang dalam sholat. Ini sudah sering kita sampaikan Pak Bu. Mohon maaf bukan mengajari ikan berenang atau ili mau berduri ini Pak ya. Tetapi ini kadang kita kan bertanya, ya Allah, kenapanya sudah sholatnya aku tak pernah tinggal sholatku, tapi hatiku tak pernah tenang ya Allah. Beribadahnya aku kepadamu ya Allah, sujud rukuknya aku tiap waktu kepadamu ya Allah, tapi pikiranku suntuk saja bawaannya, stres saja bawaannya. Kenapa? Jangan salahkan sholatnya Pak, mungkin belum benar kita dalam hal sholat ini. Dari mana banyak yang harus kita koreksi. Makanya kata Allah, fawailul lil musallin, makalah celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini banyak Bapak Ibu. Apa itu? Mungkin tak beres toharohnya. Mohon maaf Pak, mohon maaf, bukan segala kerendahan hati. Kadang-kadang kita Pak, bukan maaf, kalau kaji mau kaji tingginya bukan main. Kalau kaji-kaji gitu nggak lagi kelas kita. Kita sudah kaji tarikat, sudah makrifat. Wah, kaji bukan main tingginya. Kaji cebok pun belum beres. Bukan kita mengapakan buka. Ini kadang bukan main. Wah kaji, dia menganggap sepele. Hal-hal dasar ini sering kita lupakan Pak. Padahal itulah kunci dalam keberhasilan kita beribadah. Kaji cebok pun masih banyak yang berselema kita Pak. Itulah maksud alladzina man salatihim sahun. Mungkin tak habis dalam toharoh cara berwudunya. Ini langsung Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Mohon maaf Pak, bukan mengajari ikan berenang. Masih banyak orang, kita lihat orang yang berwudu, main. Dah selesai berwudunya. Padahal berwudu bagian wajah itu mana Pak? Dari dahi batas tumbuhnya rambut hingga dagu dan kena anak telinga. Ini bagian wajah. Cuma masih banyak kita lihat yang berwudunya begini aja. Padahal kelilingkan rata ini kena. Ini bagian wajah. Nih. Kalau sudah toharohnya tak beres, macam mana sholat itu mau bermakna bagi kita Pak? Termasuk apalagi menyapu sebagian ini membasuh kedua tangan ilal marofik sampai siku. Ini kadang-kadang suka pakai longan sempit dia tuh, dilintingnya begini longan tuh, lintingnya begini saking sempitnya tak sampai ke siku dah. Basah begini saja yang berwudu tuh dia. Sikit saja siku tuh tak basah sudah menyalahi daripada firman Allah langsung ilal marofik. Berarti tak beres toharohnya. Macam mana mau bermakna sholat tuh? Bertahun-tahun awak ruku sujud itu tapi tak pernah berbekas untuk diri kita. Dari cara berwuduknya pun masih banyak yang basah lema. Ini mohon maaf Pak ya. Termasuk menyapu sebagian kepala. Ini kadang-kadang gini kan aja peci itu gini. Sap. Begitu aja berwuduknya. Padahal ini masih bagian wajah. Begitulah. Oleh karenanya Bapak Ibu orang tua kami, itulah dalam hal sholat ini pun supaya betul-betul bermakna ya. Makna sholat itu bagi kita, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar,
Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dari caranya semua kita perhatikan, dari cara kita beruduknya, begitu juga dalam hal salatnya, dalam gerakan-gerakannya. Masih banyak yang harus kita kaji, Pak. Rukuknya bagaimana? Dalam salat itu kan ada namanya rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Nah, rukun fi'liyah banyak harus kita, apalagi sudah berjamaah, sudah kita ikrarkan usolli fardhu subuh raka'ataini, ya, adaan makmuman lillahi ta'ala, saya salat subuh rakaat mengikut imam. Ini banyak mengikut imam tapi ditentangnya imam. Mana itu masih banyak kita lihat. Memang ada tempat-tempat mustajab doa, apa itu termasuk sujud terakhir. Itu kalau sendiri, kalau berjamaah, imam sudah bangkit, kadang lama dia tak bangkit-bangkit, berarti sudah menentang imam, itu namanya rusak jamaahnya. Jangan lama kali yang begitu, berarti kita sudah ikrarkan mengikut imam. Maka jangan coba-coba. Ini kadang imam sudah bangkit lama, udah hampir ronda salam pun orang tak belum bangkit. Dia kenapa? Panjang doa itu berarti sudah rusak jamaahnya. Kenapa? Sudah ikrarkan kita mengikut imam. Antara jarak dan Allahu Akbar itu tak sampai hitungan 1 menit pun paling lama, Pak, sudah kita ikut. Itulah namanya mengikut imam. Ya. Adab-adab dalam berjamaah salat, apalagi termasuk 3, Pak, minimal 3 di belakang imam. Jangan coba-coba tinggalkan jamaah. Ini kadang kepada banyak, Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan, cabut dia terus. Tak salah, kalau awak ada keperluan memang mendosa, jangan ambil posisi di belakang imam, ambil di sudut. Itulah adab dalam berjamaah tuh, Pak. Minimal 3. Kenapa? Itu menjaga, itu akhlak kita. Ini kadang-kadang imam dia begitu dia menyampai Allahumma antas salam, melirik imam itu udah cabut semua. Kan bertanda tanya dalam hatinya, asal kenapa dur cabut? Entah yang tak sukanya orang ini sama aku, yo. Kan jadi fitnah jadinya. Jadi pertanyaan, minimal 3 di belakang imam, jangan coba-coba tinggalkan jamaah. Inilah adab-adab dalam berjamaah. Indahnya menjaga semua harus dijaga. Kalau memang ada keperluan ini, kadang mau apa kita. Oleh karenanya Bapak Ibu ayahanda ibunda kami sekalian, ini termasuk dalam hal sholat tadi. Itulah yang masuk kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang itu yang lalai dalam sholatnya. Apalagi Pak lalai ini, Bu, suka menunda-nunda waktu sholat. Sholat awak celaka, awak kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ajan, nantilah masih panjang kok waktunya. Masih banyak apa orang kita lihat sholat zuhurnya jam 3 mau dekat asar, sholat asarnya mau dekat maghrib. Banyak. Kenapa? Memang sengaja menunda-nunda waktu sholat. Maka kata Allah celaka. Sholat memang dia, tapi menjadi orang yang celaka, sengaja menunda-nunda waktu sholat. Ini tak boleh, Pak. Jangan coba-coba kita tunda waktu sholat itu, Pak. Boleh kita tunda, boleh, tapi hanya dalam keadaan 4 kondisi. Mana itu? Termasuk ketika dalam perjalanan, Pak, ya. Termasuk juga ketika ada tamu di rumah awak, boleh ditunda, boleh. Ketika azan Allahu Akbar, ada tamu, udah layani dulu tamu. Boleh ditunda, bukan ditinggalkan. Itulah, Pak, semua indahnya Islam itu, untuk menjaga semua. Ini udah tamu awak jarang-jarang datang, tiba-tiba datang ke rumah awak dia berkunjung, begitu azan, alah, maaf lah aku tinggal lah dulu ya, aku mau sholat ke masjid, mau pergi ke masjid. Dalam hati orang tuh, macam kau yang paling alim di dunia ini. Kan jadi fitnah. Kecuali tamu itu sudah memang konal dokat awak, memang selalu bersama kita, begitu azan, ayo masjid kita. Ini tamu itu jarang datang, maka layani dulu tamu itu, boleh kita tunda. Oleh karenanya Bapak Ibu orang tua kami, jamaah sekalian yang berbahagia, dalam makanya banyak yang harus kita koreksi. Supaya apa? Untuk mendapatkan makna daripada ibadah itu. Semua kita pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Memang tidak tahu kita di ibadah kita, ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu. Itu rahasia Allah. Tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Inilah yang pertama yang tak boleh kita lupakan, bahkan haram kita lupakan. Jangan lupa untuk memperbaiki diri dalam arti belajar.
Lalu Pak Bu, yang kedua yang tak boleh kita lupakan, bahkan haram kita lupakan, jangan melupakan jasa-jasa orang lain kepada kita. Ini Pak Bu tak boleh dilupakan Pak, haram nih dilupakan. Pepatah mengatakan jasa kita Pak Bu ukirlah di atas tanah, mungkin datang hujan, kena hujan cepat hilang. Tetapi jasa orang lain sekecil apapun itu, tulislah, ukirlah di atas batu, dia tidak akan pernah hilang. Jangan coba-coba kita lupakan Pak. Jangan suka kita menjadi orang yang membangkit-bangkit, suka membangkit-bangkit Pak. Dasar tak tahu diuntunglah kau, tak tahu terima kasih kau. Tak boleh. Jangan coba-coba ini Pak. Tetapi jasa orang lain ingat terus, wajib kita ingat. Jangan Bapak Ibu orang tua kami, jasa orang lain itu kita lupakan, haram untuk kita lupakan. Kita menjadi seperti ini sekarang Pak Bu, naik derajat kita setingkat, 2 tingkat, ada keberhasilan yang kita peroleh Pak. Mungkin ada situ Pak Bu bantuan orang lain, jasa orang lain. Tak boleh nih Bapak Ibu kita lupakan, haram nih kita lupakan. Itulah supaya apa? Jangan timbul kesombongan dalam diri kita. Kadang-kadang kita bangga, aku menjadi seperti ini sekarang karena kerja kerasku, karena kepintaranku, karena usahaku. Jangan. Tapi ketika orang lain, jasa orang lain, mari terus kita ingat, jasa kita kita lupakan. Supaya apa? Terus kita merasa berbahagia dalam hidup ini. Alamatus sa'adati arba'ah, tanda orang bahagia itu Pak Bu ada 4. Yang pertama, zikrud dzunubil madiyah, orang yang senantiasa mau mengingat dosa-dosanya yang telah lalu. Itu tanda orang bahagia kata Rasulullah. Yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah, orang yang senantiasa selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dibuatnya. Dia lupakan itu Pak, tetapi kebaikan orang selalu dia ingat selalu. Ini kebaikan orang jangan pernah kita lupakan Pak. Walaupun tak bantu dengan uang dia kepada kita, tidak bantu dengan apapun, tapi dia hanya bantu dengan saran. Kalau menurut aku, menurut saya, menurut bapak, menurut ibu, menurut ayah makni, bagus begini aja lah kamu buat nak, beginilah kamu buat dek, akak, supaya apa? Bagus-bagus. Kita menasihati hanya dengan pendapat, diamalkan orang tuh, berhasil orang tuh. Alhamdulillah. Akhirnya mereka kepada jalan yang terbaik, jalan yang lurus. Ini jangan pernah kita lupakan Pak, haram nih kita lupakan jasa orang lain kepada kita. Bapak Ibu orang tua, ayahanda ibunda kami sekalian, ini yang kedua yang tak boleh kita lupakan, bahkan haram kita lupakan. Lalu yang ketiga apa itu? Jangan pernah melupakan janji-janji kita Pak, haram nih kita lupakan. Mari kita ingat Bapak Ibu orang tua kami, janji yang pernah kita ucapkan, baik kepada diri kita sendiri, anak keluarga, sanak famili, kaum kerabat kita. Ada janji yang pernah kita sampaikan. Ingat-ingat janji itu. Janji itu hutang Pak, hutang di hadapan manusia dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini secara tegas Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu kata Allah. Langsung Bapak Ibu orang tua kami, Allah tegaskan ini. Jangan sembarangan melontarkan janji. Ini kadang-kadang pas ada mau awak, ada yang ingin awak capai, bukan main banyak janji. Pokoknya aman lah, pokoknya beres deh tuh. Pokoknya apa yang kita minta dikasih, semua kita janjikan. Begitu sudah tercapai tujuannya, tercapai keinginannya, sudah mulailah lupa dengan janji-janji itu. Yang dulunya mau menegur awak, sekarang jangan menegur, menengok awak pun tak mau lagi. Sudah lupa dengan janji itu. Jangan coba-coba ini Pak, haram nih kita lupakan. Makanya kata Rasulullah, ayatul munafiqu salas. Orang munafik itu Pak, ciri-cirinya, tandanya ada 3. Yang pertama, wa ija haddatsa kadzdzaba, apabila berkata ia selalu pembongkar, berbohong, berdusta. Yang kedua, wa ija wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Kadang-kadang sudah hafal awak. Kalau macam dia yang cakap udahlah,
Jangan harap. Kenapa? Tak ada itu yang betul semua. Kadang-kadang sudah tanda orang jadi sama kita, Pak. Kenapa? Karena sudah terkenal tukang bohongnya. Kenapa? Tukang tidak pernah memenuhi janji. Jangan sampai ini dikecam kepada kita, Bapak Ibu orang tua kami. Ketika kita melontarkan sebuah janji, maka ini wajib, Pak, kita tunaikan janji kita. Kenapa? Ini menjadi sangkutan. Amal ibadah awak kadang-kadang tak sadar awak, doa awak kadang-kadang tak pernah diijabah oleh Allah. Kenapa? Masih banyak sangkutan. Sangkutan apa? Utang piutang antara sesama manusia. Itu termasuk janji kita. Tunaikan ini dulu, Pak, janji kita ini. Bapak Ibu, orang tua kami, jemaah sekalian yang berbahagia. Yang ketiga inilah yang haram kita lupakan. Jangan coba kita lupakan janji-janji kita. Dan yang keempat, yang tak boleh kita lupakan, bahkan haram untuk kita lupakan, Bapak Ibu, jangan melupakan kesalahan kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Inilah yang terakhir, yang tak boleh kita lupakan, Bapak Ibu. Jangan pernah kita lupakan kesalahan kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kesalahan kita itulah tadi, Bapak Ibu, yang paling banyak kepada Allah adalah apa? Kurang mensyukuri nikmat. Selalu mengeluh, selalu kita jadi kadang-kadang orang yang mengeluh, selalu tak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Padahal orang tasawuf, Pak, berkata, hidup ini takkan pernah ada cukupnya kalau tidak kita cukupkan. Kalau menanya masalah kurang, pasti kurang ini kita, Pak. Tak pernah ada cukupnya ini. Selalu kurang. Tak pernah kita merasa puas. Itu memang sudah fitrah sifat manusia. Tetapi sebagai manusia yang beriman, inilah amalkan pesan orang tasawuf ini. Hidup ini tak akan pernah ada cukupnya kalau tidak kita cukupkan. Oleh karenanya, jadilah kita orang yang senantiasa tahu bersyukur, memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Tetapi ketika kita berbuat salah kepada Allah, banyak kesalahan kita, Pak, ya, kita bermuhasabah, kita introspeksi, kita bertaubat dengan taubatan nasuha, insya Allah kesalahan kita akan segera diampuni oleh Allah. Tetapi yang paling berat tuh, Bapak Ibu orang tua kami, kesalahan kita kepada sesama manusia. Kenapa, Pak? Kalau sesama manusia ini, Pak, sebelum manusia itu saling memaafkan, Allah juga belum bukakan pintu maaf kepada kita. Ingat ini, Pak. Kalau sesama manusia, sebelum manusia itu saling memaafkan, maka Allah belum berikan ampunannya kepada kita. Makanya jangan kita menjadi orang yang egois, Pak. Jangan kita membawakan ego kita. Walaupun kita merasa paling tua, kita seorang pimpinan, seorang bos yang dituakan, seorang katakanlah yang banggakan, tapi kita sadar, Pak, Bu, kita yang salah. Jangan ragu gengsi untuk minta maaf. Jangan gara-gara kegengsian kita, keegoan kita, Pak, hancur kita, celaka kita. Di dunia saja Allah tunjukkan kecelakaan itu, apalagi di akhirat. Maaflah Dek ya, maafkanlah Bapak ini ya, mungkin tak sengaja tadi Bapak, entah tersinggung kau tadi dengan cakap Bapak. Jangan kita malu untuk minta maaf, Pak. Ini kadang-kadang kita malu untuk minta maaf karena kita merasa kita paling tua, kita merasa paling di atas. Kalau sadar kita yang salah, jangan pernah ragu gengsi untuk meminta maaf atas kesalahan kita. Itulah tujuannya, jaga silaturahim. Ketika silaturahim itu, Pak Bu, terputus di antara kita, maka seluruh amal ibadah kita pun mardud, Pak, tertolak. Salah satu la yadkhulul jannah. 3 kelompok manusia tidak akan masuk surga Allah. Jangankan masuk, mencium bau surga pun tak dapat. Mana tuh? Yang pertama, wa mudminu khamri, orang yang pecandu arak, tukang mabuk. Yang kedua, wa qati'u rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Inilah, Pak Bu. Ketika putus silaturahim, kita berbuat salah kepada sahabat, teman, apalagi dengan keluarga kita, jangan ragu untuk minta maaf. Sambung terus silaturahim kita, Pak, supaya amal ibadah yang kita lakukan selama ini maka diterima oleh Allah. Tetapi selama silaturahim terputus di antara kita, maka amal ibadah yang kita lakukan mardud, tertolak itu semua, Pak, gara-gara
keegoan, kegengsian kita. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu rendah hati dalam ucapan, rendah hati dalam perbuatan. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Bapak Ibu, orang tua kami jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu 4 hal ini mari sama-sama kita ingat, jangan pernah kita lupakan, karena ini haram Bapak Ibu untuk kita lupakan. Jangan lupa untuk memperbaiki diri, kita terus belajar. Jangan pernah melupakan jasa-jasa orang lain kepada kita. Dan yang ketiga, jangan pernah melupakan janji-janji yang pernah kita ucapkan. Dan yang keempat, jangan lupakan kesalahan kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Ini haram Bapak Ibu untuk kita lupakan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, yang mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan umur kita, jauh dari segala bentuk macam mara bahaya, jauh dari segala macam bentuk penyakit. Kita menjadi orang yang senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menambah perbendaharaan amal kita. Insya Allah dapatlah kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu orang tua kami, di mana mungkin dalam penyampaian ada yang tidak pas, tidak cocok, yang kurang berkenan, yang mendatangkan dosa, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.